Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas bab yang pertama pada halaman 4 kitab At-Tahliyah wa Tarhib fi Tarbiyah wa Tadhib Sulukul Insan, perilaku manusia, ma'aman huwa a'la minhu, bersama orang yang di atasnya. Bersama orang yang di atasnya, artinya orang yang lebih mulia, lebih utama, dan orang yang di atasnya atau bahkan lebih tua. Wa ma'a musawihi, dan bersama orang yang sama sederajat, umurnya sama, kedudukannya sama. Wa man huwa aqalla minhu, dan bersama orang yang kurang darinya, di bawahnya, umurnya masih muda. Al insanu muhtajun lil ijtima' bi abna'i jinsihi, manusia membutuhkan pada sosial manusia yang lain. Al-insan muhtajun lil ijtima' bi abna'i jinsihi, manusia membutuhkan berkumpul atau sosial, manusia bersosial dengan orang yang lainnya, dengan orang sesama atau yang lainnya. I'lam annal insana, ketahuilah bahwasanya manusia fi syiddatil ihtiyaji, sangat membutuhkan li ayyajtami'a bi abna'i jinsihi, untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain, dengan orang lain, orang yang sejenisnya berarti orang lain, sama-sama manusia. Li'annahu la yumkinuhu ayyakuma wahdahu, karena dia tidak mungkin untuk berdiri sendiri, bitahsili hajatihi, dengan menghasilkan kebutuhannya. Gak mungkin dia bisa memperoleh untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan jerih payah dia sendiri, gak bisa. Sebabnya kita adalah makhluk sosial. Wa ma yalzamu limaddatihi, dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primer, fi hayatihi, dalam kehidupannya, minal aghdhiyati, yaitu dari makanan, sesuatu yang dikonsumsi, wa masakinihi, dan tempat tinggal, wa malabisihi, dan pakaian, pangan, papan, sandang, wa hududihi an-nafsaniyah, dan kebutuhan pribadi, waladzatihi al-mubahah, dan kelezatan yang diperbolehkan, fasilitas, baik fasilitas yang sifatnya makanan, cuma enak-enakan aja, jajan, atau fasilitas berupa fasilitas yang lainnya, fasilitas umum, fasilitas pribadi, dan lainnya. Wahtiyajatihi al-aqliyah, dan kebutuhannya secara akal, kebutuhan akal. Manusia punya akal berpikir. Nah,
pemikiran ini, akal ini membutuhkan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tidak bisa akan dihasilkan dari dirinya sendiri. Pasti membutuhkan pengetahuan dari orang lain. Nah, yang mana mukadimah sebelumnya ini kita telah membahas kitab At-Tahliyah wa Targhib ini dikarang dan disusun oleh musannif itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk membenahi ta'dzibil ams, untuk tadhib, supaya kepribadian kita menjadi halus, menjadi baik, dan kita terhiasi dengan akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini sebagai manusia tidak bisa terhindar daripada muasyarah dengan yang lain. Tidak bisa terhindar dari interaksi yang lain. Pasti kita bergaul satu sama lain. Seperti itu. Maka dari itu di sini perlu adanya penepaan, perlu adanya kita dicetak untuk bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain menjadi baik, tidak menyakiti orang lain. Nah, maka dari itu kitab ini disusun seperti itu. Tujuannya, misinya seperti itu. Makanya di bab pertama ini sulukul insan atau al-insan muhtajun lil ijtima' bi abna'i jinsihi, perilaku manusia dan manusia makhluk sosial. Makhluk sosial yang mana makhluk ini, kita ini adalah selalu membutuhkan kepada yang lainnya. Maka dari itu di sini kita harus tahu bahwasanya ketika kita membutuhkan kepada orang lain, maka dari itu kita tidak akan bisa hidup sendiri untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan kebutuhan kita, menyukupi kebutuhan kita, tidak bisa. Maka dari itu ketika kita tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri dengan kita sendiri bekerja keras kita sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu kita harus menjaga perilaku kita. Maka dari itu kita harus mampu sosial kepada orang lain, bersosial kepada orang lain dengan yang baik. Tujuannya apa? Ya, tujuannya memang ketika kita ingin mendapatkan kebutuhan primer kita terpenuhi, fasilitas kita tercukupi, kita nyaman hidup di dunia ini, bertetangga kita baik, berkeluarga kita nyaman, otomatis harus bisa memberi sifat nyaman kepada orang lain. Kalau tidak bisa, bagaimana sifat kenyamanan harmonis akan terbangun dan akan terciptakan? Ini nggak bisa. Begitu pula kita sebagai manusia yang berpikir, pikiran kita jalan hidup, kita juga membutuhkan pengetahuan orang lain. Contoh kecilnya, kita jalan ke sebuah daerah, kita tidak tahu. Nah, otomatis kita butuh tanya, ini mana jalan ke arah sana? Nah, tanya kepada siapa? Kepada orang. Ustadz, saya nggak tanya, Ustadz. Saya pakai GPS. Saya pakai Google Map. Itu juga siapa yang membuat GPS? Google Map siapa? Orang. Nah, maka dari itu semua kebutuhan primer kita ini terkait dengan jerih payah atau campur tangan orang lain. Maka dari itu inilah pentingnya kita berakhlak yang mulia. Maka dari itu Nabi tidak diutus di muka bumi ini untuk umatnya, untuk umat manusia, kecuali dengan akhlak yang mulia. Kecuali dengan akhlak yang mulia. Kemudian kita melanjutkan. Unzur ilal raghifi wal qamisi. Di sini dicontohkan oleh musannif. Unzur ilal raghifi wal qamisi. Lihatlah pada roti, wal qamisi, dan pakaian, gamis, baju, kain.
wal qamisi dan baju atau kain. Tajidu annahuma ma wasala ilaika, maka kamu akan mendapatinya tidak akan sampai kepadamu illa ba'da anistaghala fihi ma'al kathiru minan nas, kecuali setelah banyak orang menyibukkannya dalam urusan itu, dalam urusan roti dan kain tadi, kecuali setelah orang sibuk membuatnya, dalam pembuatannya atau dalam pembuatannya. Fa innar raghifa, maka bahwasanya roti. Sebenarnya ini orang Arab, maka contohnya roti. Kalau di kita ya nasi, coba nasi. Bagaimana dari menanamnya petani, habis itu ketika sudah panen, memanennya bagaimana proses? Sangat banyak sekali. Berapa orang yang ikut andil dalam pemprosesan nasi itu berada di hadapan dan kita berada di hidangan kita. Fa innar raghifa, bahwasanya roti maja'a fi yadika illa ba'da zar'i, tidak datang di tanganmu, artinya tidak ada di hadapanmu illa ba'da zar'i, kecuali setelah menanam, wal hasadi, dan memanen, wadusi, dan menyimpan, wal ghorbalati, dan mengayak. Diayak dulu, artinya diayak itu wadusi, menyimpan atau menggiling ya, wadusi dan menggiling, menyimpan atau menggilingnya, wal ghorbalati, dan mengayak, diayak. Wadusi, dan menyimpan, wal ghorbalati, dan mengayak, watahni, dan menggiling, wal ajni, dan mengadoni, diadoni, mau dibuat roti, wal khubzi, dan dijadikan roti. Khubz atau hubz. Kalau hubz itu roti, khubz, wal khubzi, menjadi roti. Wa kadza al qamisu, begitu pula kain atau pakaian yang kita pakai, minal qutni, dari katun, dari bahan katun. Masalan contohnya. Di sini musonif mencoba memberi gambaran kepada kita kebutuhan primer kita apa. Semisal kebutuhan pangan, kebutuhan sandang. Nah, kita membutuhkan roti, ini orang Arab, atau kita membutuhkan nasi, dan kita membutuhkan pakaian, baju. Nah, bayangkan, apakah semua ini adalah hasil payah kita? Iya Ustaz, saya berusaha payah kerja, punya uang, atau saya dikasih uang oleh orang tua saya, kemudian saya beli baju, beli nasi. Ini dari saya sendiri, saya gak butuh orang lain, saya gak minta tolong untuk membelikan. Ketahuilah, nasi yang kamu makan itu campur tangan orang di luar sana sangatlah banyak sekali. Pertama, dari petani sangat banyak sekali. Apakah orang pemilik sawah itu? Tidak. Ini Ustadz, anak petani tahu jerih payah petani. Nah, ada buruh dari menanam, habis itu merawat, matun istilahnya, kemudian merabuk, memupuk, sebelumnya juga membajaknya bagaimana, susah payah, ditunggu sampai 3 bulan lamanya.
3 bulan, terkadang lebih, 3 bulan rata-rata baru panen. Lewat proses banyak orang tadi. Prosesnya banyak. Apakah satu sawah itu cukup 1 orang, 2 orang? Tidak. Terkadang sampai 10 atau 20 untuk menanam doang. Ini belum memupuk, belum yang lain. Kemudian panen bagaimana? Bayangkan, ketika petani itu manen, dipanen, giling panen, kemudian mengangkat dari sawah yang jaraknya itu jauh sekali, dipikul di pundaknya. Beratnya berapa Ustadz? Beratnya 60 sampai 70, bayangkan. 60 sampai 70 kilo dipanggul di pundak. Bayangkan. Tanahnya becek, kemudian sangatlah berlumpur. Ini jerih payah semua orang ini untuk kita makan. Bayangkan, untuk kita makan. Tidak cuma itu. Nanti perlu dikeringkan, diseleb, kemudian digiling biar menjadi beras. Habis itu tidak cukup dengan itu, dimasak, membutuhkan LPG, membutuhkan dan lain sebagainya. Bayangkan. Maka dari itu ketika kamu makan nasi, ingatlah orang-orang di belakang nasi ini. Jangan seenaknya aja makan, tidak dihabisin, masih sisa, dibuang gitu aja. Naudzubillah, ini kenikmatan Allah yang luar biasa yang kamu tidak tahu jerih payahnya, kamu buang begitu aja. Mana keberkahannya? Padahal keberkahan itu ya di sisa itu keberkahan. Nah, dimakan tuntas, bersihin. Tidak ada nabi ketika makan kecuali bersih. Tidak ada satu potong roti pun. Sebenarnya nabi itu makan roti atau makan kurma, nggak ada tersisa, bersih. Nggak seenaknya aja. Maka dari itu ini akhlak kita. Bayangkan. Begitu pula baju dari katun, bagaimana proses katun itu dipanen, sebelum ditanam, proses, kemudian dipanen, kemudian ditenun, dijadikan kain. Tidak cuma itu, habis itu dijahit menjadi baju ini. Bayangkan, semua ini adalah untuk mencukupi kebutuhan kita. Berarti di balik itu banyak sekali proses dan orang yang menaruh tangan untuk mengusahakan nasi yang kita makan atau roti atau baju yang kita kenakan. Kemudian selanjutnya tadi masih nyambung ya, masalan seperti contoh malamasa jildaka, baju yang menyentuh kulitmu. Contohnya lagi, baju yang menyentuh kulitmu illa ba'da zar'il qutni, kecuali setelah menanam katun. Pohon katun. Tahu kan pohon katun atau kapuk? Bisa. Tapi katun ini beda. Wa jam'ihi, dan mengumpulkannya. Katun dikumpulkan. Wa ghazlihi. Dan menenunnya. Tenun, tadi dikumpulkan, habis itu ditenun. Wa nasjihi, dan merajutnya, dirajut. Wa tafsilihi, dan memisahnya, dipisah-pisah. Ketika habis dirajut, dipisah-pisah. Tahu kan cara menenun, cara merajut itu? Kalau kalian lihat di video. Wa khiyatatihi, dan menjahitnya. Ini proses banyak sekali. Fa idza kana hadza huwa halul luqmah, maka apabila ini kondisi sesuap nasi, apabila ini kondisi sesuap nasi atau roti tadi, sesuap makanan, wal qamisi, dan kain atau baju, fa kaifa halu baqiyati lawazimil ma'a, fa kaifa halu baqiyati lawazimil ma'isyati, lalu bagaimana kondisi kebutuhan hidup lainnya.
Contohnya apa? Kita butuh kendaraan. Kalau misal kita sekarang kita butuh alat komunikasi. Bayangkan pabrik sana, karyawannya berapa orang itu? Sampai ribuan orang. Nah, maka dari itu ini pertanda kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita jaga kenikmatan ini dengan cara kita berakhlak yang mulia, kita menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita makan ya yang baik, membaca basmalah dihabiskan. Kalau kita tahu kadar kita, tahu porsi kita berlebihan, ketika kita ngambil ya sedikit, lebih baik kita nambah daripada membuang. Nah, seperti itu. Kemudian wa idza la yajidu mafarran min mu'asyaratika lahum, apabila kamu tidak menemukan celah dari berinteraksi kepada mereka, apabila kamu tidak menemukan celah dari berinteraksi kepada mereka, wajtima'ika bihim, dan sosialmu dengan mereka, ma'a tafawutihim fil adat, serta adat mereka, adat kita, kamu mereka yang sangat bervariasi, berbeda-beda. Ma'a tafawutihim fil adat, serta berbeda-beda variasi dalam adat istiadat, adatnya beda. Orang Jawa adatnya gini, orang Sunda adatnya gini, terlebih kita ini di kota, di Tangsel ini banyak suku, banyak beraneka ragam orang dari mana-mana. Terlebih kita di Indonesia itu sukunya banyak sekali, sampai puluhan bahkan ratusan. Wa ikhlaqi wad darajat wal ikhlaqi, dan karakter kita berbeda-beda. Ada yang karakternya keras, ada yang lembut, ada yang santun, ada yang lain-lain. Wad darajati, dan kedudukan. Ada yang presiden, ada yang semisal guru, ada murid, ada karyawan, ada bos, ada yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu di sini kesimpulannya, ketika kebutuhan kita tidak bisa mencukupinya secara mandiri, secara tangan kita sendiri, maka dari itu kita adalah makhluk Allah yang sosial. Makhluk sosial. Ketika makhluk sosial, otomatis tidak bisa terputus dari pergaulan antar sesama kita, yaitu manusia. Maka dari itu kita harus bisa membangun lingkungan kita dengan nyaman. Nah, lingkungan nyaman itu tidak bisa terbangun kecuali dengan akhlak yang mulia. Kita lemah lembut, kita menghargai orang lain, kita menghargai rizki yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Inilah akhlak yang mulia. Inilah sulukul insan, suluk perilaku manusia. Manusia yang sifatnya sosial. Nah, maka dari itu semoga ini bisa kita amalkan, kita renungkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.